Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi ba'athallahu bi syari'atin muhkamatin hanifiyatin samhatin asasuha al-yusru bin nas wa raf'ul haraji anhum amma ba'du. Pada pertemuan perdana ini, sebelum saya membaca satu kitab untuk mengisi malam Ramadan pada tahun ini, yakni kitab Tafsir Ayat Ahkam karangan Muhammad Ali As-Sabuni. Yang perlu saya sampaikan terlebih dulu adalah apa yang saya baca ini tidak seluruhnya, tetapi bagian-bagian terpenting yang punya keterkaitan dengan puasa Ramadan. Jadi ada sekitar 13 sampai 15 materi yang akan kita kaji mulai malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Ini kenapa penting? Karena kitab ini menyajikan beberapa pendapat dari para ulama madhab, terutama madhab yang 4, yakni madhab Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Ini perlu kita sajikan fakta-fakta dari pendapat-pendapat para imam ini supaya ada pilihan bagi kita, bagi saya khususnya, dan juga bagi para pemirsa yang mungkin secara kebetulan ikut menyaksikan siaran ini. Keterangannya nanti akan ditambah dengan beberapa kitab. Di antaranya adalah Fiqhus Siyam karya Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan satu lagi kitab Fiqhus Siyam juga, judulnya Fiqhus Siyam ala Daw'is Sunnah wal Kitab wa Ijtihadil A'immah. Ini sebagai pelengkap saja. Dan untuk memulai pengajian kita yang perdana pada malam hari ini, ada tafsir yang akan saya baca itu yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Nah, ini inti-inti dari hukum-hukum puasa itu, hukum fikihnya nanti yang akan kita kaji secara khusus. Nah, yang pertama adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diteruskan dengan ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, sampai nanti di ayat 187. Sebagai pembuka untuk pengantar kajian kita di edisi-edisi berikutnya, jadi penting terlebih dahulu untuk memahami tafsir ayatnya satu persatu, kemudian baru nanti pada item-item al-hukmu asyariyahnya, kepada fikihnya. Yang pertama, ya tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum asyamu,
diwajibkan kepada kamu semua itu as-siyamu apa? Puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaan kita atau kajian pertama kita adalah pada redaksi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Jika ditanya, tentu saja pertanyaannya siapa orang-orang yang beriman itu? Ya, orang-orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat tersebut dan dia dibani atau dikenai kewajiban puasa Ramadan. Ya, orang-orang yang beriman tentu saja adalah orang-orang Islam. Seperti yang ditulis dalam beberapa kitab fikih bahwa syarat sahnya puasa itu salah satunya adalah Islam. Yang ini tentu saja otomatis bahwa yang dimaksud orang-orang yang beriman itu adalah orang Islam. Cuma apa iman itu sendiri ditafsiri oleh beberapa mufassir seperti Al-Qurtubi misalnya, bahwa yang dimaksud orang yang beriman itu adalah ayyusaddiquna, orang-orang yang membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kaitannya dengan puasa, bagaimana dengan orang-orang kafir? Nah, di sini lalu para ulama itu mengklasifikasi pada minimal ada dua pendapat. Pertama, menurut pandangan jumhur ulama ya, bahwa orang kafir atau non muslim istilahnya sekarang itu tidak dikenai kewajiban puasa itu, karena puasa sesuai dengan teks ayat Al-Quran yang kita baca tadi adalah untuk orang-orang yang beriman. Maka jumhur ulama merumuskan satu keputusan hukum bahwa orang non-Islam atau bahasa fikihnya itu orang kafir tidak dikenai kewajiban puasa. Karena tidak dikenai tentu ada konsekuensi hukum nanti, konsekuensi selanjutnya setelah meninggal dunia apa? Ya tentu saja karena tidak taatnya itu ada konsekuensi tertentu yang itu urusan Allah. Sementara berbeda dengan ulama jumhur itu, ulama Hanafiyah bilang orang kafir itu nanti walaupun menurut jumhur tidak dikenai kewajiban puasa, ya tetapi juga dia disiksa karena sebab tidak puasanya itu. Ini sebagai konsekuensi dari pendapat madhab Hanafi. Dalilnya apa kata mazhab Hanafi itu? Ada dalil Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat 38 itu dijadikan sebagai dalil kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi bila orang-orang kafir itu berhenti atau dia berhenti dari kekafirannya, maka dosa-dosa yang setelah lalu itu terhapuskan. Ini yang dijadikan dalil oleh madhab Hanafi. Yang berikutnya, puasa Ramadan itu sebagaimana disebutkan tadi, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa yang dimaksud orang-orang sebelum kita? Orang-orang sebelum umat Muhammad. Ya. Yang dimaksud dengan orang-orang atau umat sebelum Muhammad yang juga dibebani dengan puasa Ramadan. Artinya mereka juga wajib puasa Ramadan. Dalam tafsir Al-Qurtubi
ada riwayat dari Mu'ad bin Jabal dan juga Imam Atha bahwa yang dimaksud umat sebelum umat Muhammad itu ia juga diwajibkan puasa, tetapi kewajiban itu teknisnya tidak sama dengan puasa kita sekarang ini. Jadi hanya kewajibannya yang sama. Jadi menafsiri redaksi ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum itu ya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga dikenai kewajiban puasa, tetapi teknis dan cara pelaksanaannya tidak sama dengan kita. Karena apa? Karena tidak disebut, menurut tafsir ini tidak disebut secara jelas, tidak ditunjuk secara jelas tentang teknis puasa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Sementara pendapat kedua menafsiri beda, menafsiri kama kutiba alal ladzina min qablikum itu ya sama teknisnya. Teknis puasanya sama, caranya sama itu. Ini pendapat yang kedua. Maka sebab itu penting pemahaman kita bagaimana sesungguhnya, lalu kodifikasi dari ulama-ulama madhab itu merumuskan satu hukum untuk umat Islam dari awal puasa Ramadan itu sampai bagaimana cara mengerjakannya secara sempurna. Nah, itu penting bagi kita. Maka yang harus dilakukan terlebih dahulu itu memahami apa itu puasa itu sendiri. Tanpa paham itu ya otomatis tidak sempurna ibadah kita. Kenapa dimulai dari mana? Ya dimulai dari keimanan kita. Keimanan yang kita miliki, karena iman ini menjadi pondasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya nanti praktis, misalnya puasa, sholat, haji dan semacamnya. Jadi kalau imannya saja sudah tidak sempurna, ya otomatis juga ibadahnya juga tidak sempurna. Maka saya akan mulai membaca kitab ini. Nanti kalau ada pertanyaan misalnya di kolom komentar, ya silahkan, tetapi jawabannya di malam berikutnya. Atau kalau masih mungkin dan saya bisa menjawab, akan dijawab langsung pada malam ini juga, dan begitu seterusnya. Masih ada tersisa sebetulnya dari ayat yang 183 ya. Ada di penghujung ayat itu disebut la'allakum tattaqun. Jadi disyariatkannya puasa itu adalah untuk membentuk satu pribadi yang bertakwa. Apa takwa itu sebetulnya? Ya. Jadi penting juga memahami tafsirnya la'allakum tattaqun itu. Menurut Imam Sibawayh, la'allakum tattaqun itu lamnya itu bermakna tarojji. Tarojji itu kalau kita bahasakan ya harapan. Jadi menurut beliau la'allakum tattaqun itu penafsirannya adalah semoga saja kita atau kita semua menjadi orang yang bertakwa. Ini karena harapan. Jadi dengan puasa itu kalau kita merujuk pada pendapatnya Imam Sibawayh ini ketika menafsiri la'allakum tattaqun adalah makna la'allakum tattaqun itu diartikan dengan semoga saja. Dalam redaksi bahasa Indonesia bisa disusun kata seperti ini: semoga saja kita semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi belum secara eksplisit tentu kita bisa memaknainya, belum tentu juga orang yang berpuasa itu otomatis takwa. Nah kan begitu.
Jadi ini menurut penafsirannya Imam Sibawayh. Dalam At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi beda lagi. La'allakum tattaqun itu, la'allanya itu ya bermakna keraguan. Jadi kalau bahasa Maduranya itu lapola. Jadi bisa jadi ya bertakwa, ya bisa jadi ya tidak gitu. Jadi kalau diartikan la'allakum tattaqun itu mungkin kamu bisa menjadi orang yang bertakwa. Tafsir yang ketiga, la'allakum itu maknanya penjelasan. Seperti At-Tabari misalnya. Jadi penjelasan tentang cara-cara berpuasa. Dijelaskan dengan apa ya cara-cara berpuasa itu, ya harus dengan takwa, yakni melakukan semua hal-hal yang mendukung terhadap sahnya puasa. Artinya meninggalkan segala larangan-larangan puasa itu. Ini menurut teks dalam redaksi tafsirnya At-Tabari. Jadi maknanya itu penjelasan bagaimana melakukan puasa dengan cara bertakwa. Melakukan semua hal-hal, meninggalkan semua hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan takwa yang sepenuhnya. Apakah ada konsekuensi-konsekuensi tertentu dari tafsir-tafsir model seperti ini? Menafsiri ayat per ayat misalnya, kan kalimat per kalimat, ya ada. Maka kepentingan saya dan kepentingan kawan-kawan ketika membahas tafsir ahkam ini sejatinya ingin mengetahui secara persis bagaimana puasa itu secara fikih. Dan ini tidak bisa dianggap remeh karena ibadah kita ya berangkatnya dari sini. Kalau secara fikih saja sudah tidak tepat, maka bagaimana ibadah itu bisa bermakna? Tentu saja ketika ibadah itu batal misalnya, maka tidak ada manfaat yang bisa kita dapat. Kita langsung mulai ya. Ini kitab Tafsir Ahkam Muhammad Ali As-Sabuni. Kita di bab awal. Kita langsung pada al-ahkamus syar'iyyahnya. Seperti saya bilang tadi, ada sekitar 15 atau kalau kita lebih persingkat nanti 13-an lah. Karena cara penetapan awal bulan Ramadan juga dibahas dalam tafsir ahkam ini. Bagaimana cara penetapan awal bulan Ramadan misalnya. Lengkap dengan pembahasannya bahwa bulan Hijriah itu jumlah harinya kalau tidak 29 ya 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Jadi 29 dan 30. Dan penetapan ini mungkin nanti kita lewatkan, penetapan bulan Ramadan ini. Misalnya dengan cara melihat hilal dan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 itu kita lewatkan karena kita sekarang bisa otomatis langsung ikut pada ketetapan pemerintah. Al-hukmul awal, hal furida 'alal muslimin siyamun qabla Ramadan. Jadi ini ciri khas tafsir As-Sabuni ya. Tafsir Ahkam As-Sabuni ini ciri khasnya pembahasan hukumnya, pembahasan fikihnya itu dimulai dengan pertanyaan. Yang pertama, al-hukmul awal, hukum yang pertama, hal furida 'alal muslimina siyamun qabla Ramadan. Hal apakah furida difardukan 'alal muslimina kepada orang-orang Islam siyamun apa puasa qabla Ramadan sebelum Ramadan. Jadi apakah ada puasa selain puasa Ramadan yang sebelumnya diwajibkan kepada orang-orang Islam? Nah ini
pengembangan dari itu tadi tafsir surat Al-Baqarah yang telah saya baca, dan sedikit saya ulas kalimat per kalimat itu. Yadullu zahiru qawlihi ta'ala, yadullu menunjukkan zahiru qawlihi ta'ala, apa makna tekstualnya firman Allah ayyamam ma'dudat. Ada tadi redaksi ayat ayyamam ma'dudat. Jadi pada hari-hari yang telah ditentukan. Redaksi ayat ini, makna tekstualnya itu menunjukkan ala annal mafruḍa, bahwa sesungguhnya yang difardukan alal muslimina, atas orang-orang Islam, minas siyami dari puasa, innama hanya saja, hanya huwa adapun siyam itu, hadhil ayyam ialah hari-hari ini. Ya, apa hari-hari ini yang dimaksud? Ayyam Ramadan. Jadi yang dimaksud redaksi firman Allah ayyam ma'dudat itu adalah ayyam Ramadan, puasa Ramadan yang saat ini sedang kita laksanakan. Jadi makna tekstualnya, zahir ayat itu menunjukkan bahwa yang difardukan kepada orang-orang Islam itu adalah puasa Ramadan itu saja. Jadi tidak ada puasa yang diwajibkan selain bulan Ramadan. Wa ila hadza dhahaba aktsarul mufassirin. Wa ila hadza, dan kepada pendapat ini, dhahaba berpendapat aktsarul mufassirina, siapa? Mayoritas ulama-ulama tafsir. Jadi mayoritas ulama tafsir menjawab pertanyaan tadi itu, apakah ada puasa selain puasa Ramadan yang diperdukan kepada umat Islam? Ya, apakah ada puasa sebelum puasa Ramadan yang difardukan kepada umat Islam? Jadi menurut mayoritas mufassir, karena mayoritas tentu ini disebut jumhur ya, itu ya tidak ada. Yang dimaksud dengan redaksi ayat ayyam ma'dudat itu adalah bulan Ramadan, bukan yang lain. Ini berdasar bahwa marwiyun an Ibni Abbas wal Hasan. Pendapat mayoritas mufassirin ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas dan Hasan. Waqtarahu Ibnu Jarir At-Tabari. Waqtara, dan memilih kepada pendapat ini Ibnu Jarir, siapa? Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi mayoritas ulama berpendapat ya yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat itu adalah bulan Ramadan. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Siapa Ibnu Jarir At-Tabari? Ya penulis tafsir At-Tabari itu. Apa ada pendapat yang berbeda? Wa ruwiya an Qatadah wa Atha, diriwayatkan dari Imam Qatadah dan Imam Atha, annal mafruḍa, bahwa sesungguhnya yang difardukan alal musliminah kepada orang-orang Islam, karena ada apa mafrud itu, salah satu ayamin ialah 3 hari min kulli syahrin, dari tiap-tiap bulan. Tetapi menurut riwayat dari Imam Qatadah dan Imam Atha, redaksi ayat ayyam ma'dudat itu artinya ada 3 hari di tiap bulan yang diwajibkan kepada orang-orang Islam. Dengan demikian maka ada puasa wajib yang lain sebelum Ramadan menurut Imam Qatadah dan Imam Atha ini yang diwajibkan kepada umat Islam. Puasa apa itu? 3 hari di setiap bulan. Ini pendapat yang berseberangan sekali dengan pendapatnya mayoritas mufassir tadi. Tsumma, kemudian furidha alaihim shaum Ramadan.
Lalu furidu difardukan alaihim kepada umat Islam itu saumu Ramadan apa? Saumu Ramadan. Jadi ceritanya menurut Imam Qatadah dan Imam Atha ini sebelum puasa Ramadan itu ada kewajiban puasa 3 hari di setiap bulan. Lalu setelah datangnya Ramadan ya yang wajib itu ya bulan Ramadan. Jadi beda dengan pendapat mayoritas ulama yang mengartikan tidak ada kewajiban lain selain puasa Ramadan. Ini agak penting bagi saya pribadi karena ada pengalaman. Saya pernah ketemu kawan ya orang sini juga. Jadi dia bilang ya bahwa sesungguhnya puasa Ramadan itu cuma 3 hari katanya. Mungkin ini dalil yang dipakai, tapi saya waktu itu saya tanya dalil referensinya mana? Ya ada hadisnya katanya, cuma nggak disebutkan. Jadi mungkin yang dimaksud asumsi atau anggapan kawan saya itu ya kitab ini, cuma bacanya tidak tuntas. Seandainya dibaca tuntas maka tentu puasa Ramadan yang dimaksud ya bukan 3 hari lagi, tetapi ya sebulan seperti yang umum dilaksanakan oleh umat Islam saat ini. Nah, jadi jangan sampai ada anggapan seperti itu bahwa puasa Ramadan hanya 3 hari. Ini ya mungkin ya keliru aja kawan saya itu. Wa hujjatuhum, saya lanjut ya, wa hujjatuhum anna qaulahu ta'ala, wa hujjatuhum adapun argumentasinya Qatadah, Imam Atha dan yang mengikuti pendapat ini bahwa ada puasa kewajiban lain selain Ramadan, yakni puasa di 3 hari tiap bulan. Mereka berargumentasi anna qaulahu ta'ala, bahwa firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ya, firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun yadullu ala annahu wajibun ala takhir. Jadi argumentasi Imam Atha, Qatadah dan yang mengikuti mazhab ini yang bilang bahwa ada kewajiban lain selain Ramadan, yakni di setiap 3 hari tiap bulan, 3 hari tiap bulan, itu alasannya firman Allah juga, yakni wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Firman Allah yang ini kata mereka yadullu ala annahu wajibun ala takhir, bahwa yadullu menunjukkan firman Allah qauluhu ala annahu, atas sesungguhnya saum wajibun ala takhir, adalah wajib ala takhir berdasarkan pilihan. Jadi bisa memilih tidak puasa, membayar fidyah, bisa memilih puasa. Menurut mereka seperti itu. Kenapa ya? Ya, alasan mereka. Wa amma shaumu Ramadan, adapun puasa Ramadan, fa innahu, bahwa sesungguhnya puasa Ramadan itu wajibun ala ta'yin, adalah wajib ala ta'yin, ya, fardu ain. Jadi yang 3 hari itu sifatnya takhyir, yang puasa Ramadan ini wajib ain, fardu ain. Fawajaba, maka wajib ayyakuna ada saumu hadhil ayyam, fawajaba, maka wajib ayyakuna, ada saumu hadhil ayyam, puasa hari-hari ini. Maksudnya yang 3 hari tiap bulan tadi itu ghairu shaumi Ramadan, ialah bukan puasa Ramadan, ini selain puasa Ramadan. Ini alasan Imam Qatadah. Kalau saya ulangi bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada puasa wajib yang lain selain Ramadan. Tetapi ada juga pendapat yang sebaliknya. Imam Qatadah dan Imam Atha itu berpendapat bahwa ada puasa yang diwajibkan kepada umat Islam sebelum Ramadan, yakni puasa 3 hari di tiap-tiap bulan.
Dalilnya apa? Dalil yang dipakai ya sama. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun itu kata mereka yang berpendapat seperti ini menunjukkan bahwa puasa yang 3 hari itu sifatnya takhir, artinya bisa memilih puasa dan bisa memilih tidak. Tetapi kalau puasa Ramadan itu sifatnya fardu ain. Nah, ayat ini yang menurut mereka memperkuat fa wajaba ayyakuna shaumu hadhil ayyam ghairu shaumi Ramadan. Jadi sudah jelas menurut mereka bahwa yang dimaksud firman Allah itu adalah puasa 3 hari itu, bukan puasa Ramadan. Ini alasan Imam Qatadah dan Imam Atta. Wastadalla al-jumhur bi anna qaulahu ta'ala, wastadalla dan berdalil al-jumhur siapa jumhur ulama bi anna qaulahu ta'ala bahwa sesungguhnya firman Allah Ta'ala kutiba alaikumus siyam. Ini dalil jumhur yang dipakai adalah firman Allah kutiba alaikumus siyam. Saya ulangi, wastadalla dan berdalil al-jumhur siapa ulama jumhur bi anna qaulahu ta'ala bahwa sungguhnya firman Allah Ta'ala kutiba alaikumus siyam, ya, diwajibkan alaikum kepada kamu semua itu asyam apa puasa. Menurut jumhur ayat ini mujmalun adalah mujmal. Bi anna qaulahu ta'ala mujmalun. Kutiba alaikumus siyam itu kata jumhur ulama apa? Mujmal. Ini istilah usul fikih. Mujmal. Yahtamilu yang memungkinkan atau boleh jadi. Yahtamilu boleh jadi ayyakuna ada apa puasa. Yauman adalah 1 hari, au yaumaini atau 2 hari, au aksaru min dzalika atau lebih dari 2 hari. Bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari dan seterusnya. Ini menurut jumhur ulama. Bahwa kutiba alaikumus siyam itu adalah satu redaksi ayat yang mujmal yang itu butuh penjelas. Menurut jumhur ayat ini itu memungkinkan maknanya itu ya, memungkinkan maknanya itu 1 hari, 2 hari atau lebih, 3, 4, 5, 10, 11 dan seterusnya. Fabayyanahu, ini lanjutnya, fabayyanahu ba'dul bayan. Fabayyanahu kemudian menjelaskan siapa Allah kepada qaulahu ba'dul bayan, fabayyanahu ba'dul bayan, kemudian menjelaskan kepada qaulahu itu ba'dul bayan ini apa? Sebagian penjelas. Ada penjelas yang itu juga firman Allah maksudnya. Apa? Bayan biqaulihi dengan perkataannya Allah ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat ini menurut jumhur adalah penjelas dari kemujmalan firman Allah kutiba alaikumus siyam tadi. Kan kutiba alaikumus siyam tadi menurut jumhur ya, ini mujmal yang boleh jadi itu apa kandungan maknanya itu 1 hari, 2 hari dan seterusnya. Nah, ini diperjelas dengan firman berikutnya itu ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi sudah agak jelas, tapi bukan penjelasan final ini. Wa hadza aidan. Nah, penjelasan kedua ini apa firman Allah yang kedua ayyamam ma'dudat ini, wa hadza aidan yahtamilu ayyakuna usbu'an aw syahran. Jadi hadza adapun ini aidan pula yahtamilu ialah memungkinkan ayyakuna apa qaulahu itu usbu'an ialah seminggu aw syahran atau sebulan. Jadi maksud ayyamam ma'dudat ini yang menjelaskan kalimat kutiba alaikumus siyam ini masih apa? Masih mujmal juga, bisa jadi seminggu, 2 minggu atau sebulan. Nah, lalu dijelaskan lagi oleh jumhur tadi, fabayyanahu ta'ala biqaulihi syahru Ramadan. Fabayyanahu kemudian menjelaskan, lalu menjelaskan kembali kepada
Qaulahu ini siapa Allah dengan firman-Nya syahrul Ramadan. Nah, baru ketika dijelaskan dengan firman Allah di ayat berikutnya yaitu syahrul Ramadan, fakana dzalika, maka ada dzalika apa itu, apa yang dimaksud? Ya, yang dimaksud dengan kutiba alaikumusiyam sampai terakhir itu hujjatun, fakana dzalika, maka ada dzalika apa hal tersebut, hujjatan wadihatan, ialah hujjah yang jelas atas annalladzi, sesungguhnya alladzi, sesuatu faradahu alal muslimin huwa syahrul Ramadan. Farada, yang memfardukan siapa Allah, hu kepada alladzi alal muslimin, atas orang-orang Islam, huwa adapun alladzi syahrul Ramadan, ialah syahrul Ramadan, bulan puasa. Baru setelah ada ayat syahrul Ramadan ini menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat itu adalah bulan puasa, ya seperti yang kita maklum sekarang ini. Jadi tidak ada penafsiran lain menurut jumhur. Jadi ada dua pendapat tentang soal pertanyaan apakah ada puasa yang diwajibkan kepada orang-orang Islam selain puasa Ramadan. Dua pendapat. Pendapat jumhur tidak ada, pendapat Atha dan Imam Qatadah ada 3 hari tiap bulan. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, berkata Ibnu Jarir At-Tabari. Siapa Ibnu Jarir At-Tabari? Bagaimana pendapat Imam Jarir At-Tabari, penulis tafsir At-Tabari, ketika menyikapi dua pendapat ini? Menurut Imam At-Tabari, wa aulal aqwali bis-sawabi indi qaulu man qala ana jalla sana'uhu bi qawlihi ayyama ma'dudat ayyamu syahrul Ramadan. Wa aulal aqwali bis-sawab, pendapat yang paling benar. Ini indi, menurut saya, kata Imam Jarir At-Tabari, qaulu man, ialah pendapatnya ulama. Qala, yang berkata siapa ulama, ana jalla sana'uhu biqaulihi, bermaksud, ini perkataannya ulama ya, ana bermaksud jalla sana'uhu siapa Allah, biqaulihi dengan perkataan, dengan firman Allah ayyam ma'dudat, itu ayyam syahri Ramadan adalah kepada hari-hari di bulan Ramadan. Jadi menurut pendapat Imam Jarir At-Tabari, pendapat yang paling benar dari kedua pendapat tadi itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat itu adalah hari-hari di bulan Ramadan. Wa dzalika, adapun itu, ini yang dimaksud qauluhu ta'ala ayyam ma'dudat ayyamu syahrul Ramadan. Wa dzalika, adapun ya ini tadi, bahwa yang dimaksud ayyam ma'dudat itu adalah syahrul Ramadan, annahu, sesungguhnya, lam ya'ti, tidak datang, khabarun, apa khabar, apa hadis ya, takumu, yang tegak, mana asalnya, bihi, dengan khabar, hujjatun, apa hujjah, bi anna sauman, bahwa sesungguhnya puasa, furido, yang difardukan, apa saum, ala ahli islami, atas orang-orang Islam, ghairu saumi syahri Ramadana. Jadi hal itu menurut Jarir At-Tabari karena lam ya'ti khabarun, tidak ada hadis yang bisa taqumu bihi hujjatun, yang bisa dijadikan hujjah, bi anna sauman, bahwa sungguhnya puasa, furido, yang difardukan, apa puasa, ala ahli Islam, atas orang Islam itu, ghairu shaumi Ramadan, selain puasa Ramadan. Jadi tidak ada dalil yang menguatkan bahwa ada puasa lain selain puasa Ramadan yang diwajibkan kepada
orang-orang Islam. Biibanatihi anil ayyam allati kutiba alaina shaumuha biqaulihi syahrul ramadan. Biibanatihi dengan penjelasan Allah anil ayyam dari hari-hari allati hari kutiba yang diwajibkan kutiba yang diwajibkan alaina kepada kita shaumuha berpuasa di ayam tersebut biqaulihi dengan perkataannya Allah syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi penjelas terakhir itu, penjelas finalnya bahwa yang dimaksud dengan ayam ma'dudat itu adalah syahrul ramadan, ya firman Allah syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka fatakwilul ayati, maka takwil ayat ini fatakwilul ayati kutiba alaikum ayyuhal mu'minun asyam. Fatakwilul ayat, maka arti ayat itu bila dibuat satu redaksi berbunyi kutiba alaikum ayyuhal mu'minuna asyamu. Kutiba diwajibkan alaikum kepada kamu ayyuhal mu'minun wahai orang-orang yang beriman asyamu puasa. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan atas man qablakum atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun barangkali atau supaya kamu bertakwa. Ayyamam ma'dudat, maka ayyamam ma'dudat yang dimaksud itu hiya adapun ayyamam ma'dudat syahrul ramadhana adalah puasa Ramadan. Jadi pertanyaan yang tadi itu hal furida 'alal muslimina siyamun qabla Ramadan, apakah diwajibkan alal muslimina kepada orang-orang Islam siyamun puasa qabla Ramadan sebelum Ramadan? Apakah ada puasa lain yang diwajibkan kepada umat Islam sebelum puasa Ramadan? Jawabannya atau kesimpulannya ada dua. Menurut jumhur tidak ada dengan dalil-dalil tadi yang sudah dijelaskan. Sementara menurut Imam Atha dan Imam Qatadah ada 3 hari di tiap bulan. Nah ini hanya bahasan supaya lebih memantapkan kita bahwa tidak ada, menurut jumhur ya, tidak ada takwil-takwil lain yang menentukan bahwa ada puasa sebelum Ramadan seperti yang dikatakan Imam Qatadah tadi. Dari dua pendapat ini tentu saja pendapat yang benar menurut Imam Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari adalah pendapatnya jumhur yang mengatakan bahwa tidak ada puasa yang dimaksud oleh Imam Qatadah dan Atha 3 hari di tiap bulan sebelum difardukannya puasa Ramadan. Jadi yang jelas bahwa yang dimaksud firman Allah ayyamam ma'dudat itu adalah bulan Ramadan. Tidak ada tafsir lain, dan ini adalah kesepakatan atau pendapat mayoritas ulama tafsir. Ini dulu sebagai pengantar bahasan kita tentang tafsir ayat ahkam yang khusus membicarakan masalah fikihnya, masalah hukum-hukumnya. Nah, besok malam insyaallah dilanjutkan dengan pembahasan mahwal maradu was safaru al-mubihu lil iftar. Perjalanan dan orang sakit yang bagaimana yang bisa yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Kita lanjut besok malam. Saya akhiri sampai di sini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.